Aduh, berubah lagi. Inilah kalau arsitek punya rumah ya. Gue nunjukin ke teman-teman begini, kameramen gue di situ. Kesel banget gue. Ya udahlah. Kita searching talent scout itu mana anak-anak yang punya bakat, terus kita ambil, terus kita didik, ayo kita jual. Hai, jumpa lagi di proyek di Arsitektur Indonesia. Sedap. Tadi gue bilang sama Belinda, lu hati-hati naik-naik di sini. Habis dia bilang, gue mah lebih lincah dari Koko, dari Iwang. Gue paling lincah. Gue bilang, nggak ada prestasinya juga. Kalau lu jago di sini, gue bilang, santai men. Ya kan, kalau lu jatuh, gue yang sedih. Hilang barang antik. Yuk. Jadi ini posisinya teman-teman. Sekarang kita udah mau naik ke lantai berikutnya. Jadi kemarin kita beli apa aja, Bang? Di sini. Sini. Beli apa aja kita sini? Beli kaso. Gue jorokin dikit deh. Gimana? Kita beli apa aja tadi? Kaso 4x6 sama kaso 5x10. Yang mana barangnya sih? Yang mana barangnya? Ini yang ini 5x10, ini 4,6. Semuanya beli di mana? Tokopedia. Tokopedia. Jadi ini kita kemarin beli balok itu, ya itu banyak banget teman-teman, karena ini kan bentangannya cukup besar ya. Habis itu kita juga sewa-sewa stagger nih. Mulai kesel, sebenarnya gue dulu punya 150 stagger. Ternyata pas gue tes, gue cek di gudang tinggal 40. Kemana sisanya itu? Judol, itu wabah tuh. Jadi ada satu tukang judol, akhirnya semuanya ikut judol. Kayak kanker tuh. Iya, semuanya ikut judol. Akhirnya stagger mahal-mahal dipotongin, dikiloin. Gila. Buat ngisi apa ya? Saldo. Gila gue bilang. Kesel banget gue sama judol-judol nih. Pak Prabowo tolongin kita lah. Ini udah sampai besi proyek hilang. Astaga. Oke, jadi akhirnya kita kemarin sewa stagger. Kita tanya sama Iwang berapa duit sewa stagger sama berapa duit beli kayu. Total berapa lu beli? Kalau kayunya itu yang 4x6 10.600 per batang. 4x6 10.600. Ada yang lebih murah nggak teman-teman? Boleh nih kolom komentar yang punya kayu. Terus? Sorry. Yang salah. Yang 4x6 itu 5.900. 4x6 5.900. Ya. Kalau yang 5x10 10.600. 5x10 10.600. Total lu belanja berapa udah habis nih? 15 jutaan lah. 15 juta teman-teman, cuman untuk kayu-kayu ini. Tapi ini kan lantai berikutnya akan dipakai lagi. Jadi ya udah. Nanti pembeliannya sekali aja. Sekitar berapa? 15 jutaan ya? 15 jutaan. Oke, kalau sewa stagger berapa total semua? 6,9 per bulan. Itu 6,9 udah termasuk deposit. Nah, jadi kalau kita sewa stagger itu teman-teman, itu ada depositnya. Depositnya itu sekitar separohnya. Jadi 6,9 berarti kita sewa stagger ini di 3,5 jutaan ya berarti ya? Iya. Sebulan. Jadi kalau selamat lama-lama kerjanya ya, tiap bulan kita disikatin 3,5 juta, teman-teman. Tuh dia tawa nyengir tuh si Ungu tuh. Aduh, mat. Kamu tuh supaya lancar jodoh jangan pernah pakai baju ungu. Kenapa gitu? Iya, ungu tuh warna janda, tahu nggak? Iya. Yuk, kita jalan ini. Gue harus ke situ, Man. Takut amat sih. Oke, deh. Si Tek. Ya, lu nunggu situ nggak apa-apa. Ayo, berani nggak sih? Gue terus terang kagak berani sih, Man. Ya udah pegangin, Wang. Lu pegangin sama aja, jalannya kecil banget ini. Iya, Wang pegangin, dia yang jadi kameramen gua kalau takut. Oh, ya udah. Lu berani, Bang? Ya Allah, bro. Selamat, Mat. Nggak, lu injak yang gini aja, yang ini aman. Duh, gue takut keseimbangannya kurang, Man. Kuat ini kuat nih. Udah pelan-pelan, Scorpio, hati-hati pelan-pelan, jangan rusuk. Jangan sampai jatuh nancepnya di sini. Jelek tuh. Jadi ceritanya di sini nanti adalah kamar tamu, teman-teman. Nah, ini ada batasnya di sini. Ini tuh adalah buat balok-baloknya nih. Nanti ini buat balok-balok, ini buat balok-balok semua. Yang pokoknya yang udah ada triplek-triplek ini buat balok-balok ya. Tatakannya. Jadi nanti di sini tuh kamar tamu. Dari sini sampai sini tuh selasar. Nah, dari situ sampai situ selasar. Jadi selasarnya L gitu. L menuju ke sana, dan ini yang ini adalah tamannya. Tamannya itu sekitar 100 meter persegi lah. Kalau kelihatannya zaman sekarang masih kecil ya, tapi sebenarnya ini ukurannya cukup luas. Nah, habis itu yang di sebelah mana ya? Oh, ini. Nah, udah lu maju pelan-pelan situ, gue tungguin pelan-pelan.
Enggak ada apa-apa. Lu makin Jalannya bergetar miring, makin jalannya takut. miring aja. Astaga. Katanya pramuka lo. Udah, tahan di situ, udah. Nih, jadi kalau episode ini kameranya kurang dynamic, nah salahin dia. Penakut soalnya. Jadi di sini ini ada lubang ini teman-teman, ini nanti ada void. Ini adalah tempat naro liftnya, tapi nggak dibeli dulu, maksudnya disiapin untuk lift suatu saat nanti. Tapi kita mau ngobrol sih sama si liftnya nih, mau datang ya. Kita mau pakai itu mereknya, lagi nanya dulu sama Cibes. Mudah-mudahan oke harganya. Jadi adanya lokasi di sini. Habis itu di situ tuh yang bolong itu adalah void untuk tangga naik. Gitu. Nah, jadi ceritanya teman-teman, rumah ini itu living roomnya itu nanti dari ujung sini. Nah, dari ujung sini living roomnya, ini nanti besi-besi yang ini dipotong semua nih teman-teman. Ini besi-besi yang ini nanti dipotong semua, ini dipotong, jadilah di sini open space. Nah, open space-nya itu Keren dong. 17 atau 18 meter gitu. Gue lupa sih. 17 meter kayaknya. Dari situ sampai ke sana. Lebarnya itu di ada yang 6 meter, ada yang 5,5 meter. Nah, ini di sini nih kurang lebih nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, berhentinya kan di sini nih. Nih, bagian sini nih. Ini bagian sini berhentinya. Ini ada kaca-kaca yang tinggi-tinggi. Nah, di bagian sini, di depan sini nanti di atasnya itu ada void. Lu mau tuker posisi, ya Allah, mau belok kayak ribet amat. Udah kalem, pelan-pelan. Lu jatuh juga, gue sayang lu barang antik juga. Jadi di sini nanti ada void. Mestinya di sini ada grand piano, cuman gue nggak tahu nih grand pianonya bisa kebeli nggak apa enggak, ya antar aja, penting rumahnya jadi dulu lah. Tapi kan cita-cita boleh bang, ya kan? Tapi grand piano udah murah sekarang, bang. Jadi kalau zaman dulu kan yang punya grand piano itu cuma orang-orang yang punya duit banyak banget kan. Kalau zaman sekarang enggak, karena peminat orang yang mau main piano itu udah sedikit sekarang. Jadi harganya secondnya itu murah, jangan beli baru ya. Kalau teman-teman pasti mikir, wah harga grand piano bisa 300 juta, 250 juta. Enggak, sekarang tuh 75 aja, 80 udah oke. Baby grand ya, baby grand. Bahkan kemarin ada orang, dia dari rumah besar mau pindah ke rumah yang lebih kecil, baby grandnya mau dijual, itu dijual cuma 40. Cuma saya tempatnya belum ada, jadi nggak bisa dibeli. Oke, kita jalan lagi. Berani nggak jalan sini? Ayo. Ayo, cepetan. Jangan di zoom lah, pelan-pelan, maju sampai besi. Gue tungguin. Teman-teman juga nungguin, nggak apa-apa, lagian juga kan teman-teman bilang. Lu ambil shoot si Wang, Bel, masukin ke footage. Nah, Wang, stop ya kan? dulu Wang. Gua Dah, kasih pelan-pelan, mic dulu, Wang. dah sabar. Kalau kemarin teman-teman bilang durasinya kurang lama. Nih, kalau kameramennya lama gini kan durasi jadi panjang, ya nggak? Ayo maju, sini. Mulai terasa stres karena dia harus ikutan maju. Tuh tangan gue tremor lagi nih. Nah, ini batas Ayo yang Wang, apa? jalan Wang. Batas belakangnya. Ini batas belakangnya, di sini nanti ada dapur nih teman-teman. Dapur di sini ada island. Nah, inilah si tamannya nih. Kelihatannya cukup panjang ya kalau dari sebelah sini. Jauh. Gue nunjukin ke teman-teman begini, kameramen gue di situ. Kesel banget gue. Ya udahlah. Ya kurang lebih gitulah teman-teman. Jadi kameramen kita culun. Padahal ngakunya Anak pramuka. anak pramuka. Tergantung Umur. Agak ada umur tuan gua bangsat. Gila ya. Ya kurang lebih gitulah. Nah itu tembok tetangga itu teman-teman. Ini kan mau dibikin tinggi nih. Kalau dilihat nih yang di bawah sini nih, kelihatan nggak? Nah itu bawah tuh dia tinggi, taman itu nanti ditinggiin. Jadi sebenarnya nggak ekstrim turun kayak gini, dia ditinggiin di situ. Kurang lebih di besi 1, 2, 3, 4 lah gitu. Ya 1,5 meteran lah. Nah itu nanti ada taman di situ. Nah taman itu kan otomatis ada di atas. Berarti di sebelah situnya harus ada retaining wall. Di sebelah sini keliling tuh ada retaining wall. Satu untuk nahan supaya tanahnya itu oke, nggak geser. Nomor 2 fungsinya adalah supaya nggak rembesin ke tetangga. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi ya sudah nih kita muter-muter. Tapi kameramen gue culun. Jadi gimana nih? Yang penting udah kelihatan lah ya. Kelihatan. Udah mulai naik ke lantai 2.
Tungguin terus. Kita sambung ke episode yang lainnya atau ke daerah yang lainnya. Pokoknya ini sekarang editornya juga pusing. Pokoknya sambung-sambung aja. Gue udah bilang sama teman-teman, sama anak-anak editor nih jangan bikin 15 menit kita diprotes mulu. Jadi kita bikinnya agak panjangan. Oh iya. Apa nih udah nih, wawancara Belinda buat nambahin durasi. Walaupun nggak terlalu penting teman-teman, tapi kan durasi jadi nambah. Lu ngomong apa kek? Jadi tadi itu kita lagi ngomongin ada ngecornya itu nanti mau sekalian sama tangga apa enggak? Gimana Dut? Sekalian sama tangga, harus sekalian sama tangga. Kenapa teman-teman? Karena dengan udah dicor sama tangga, nanti mobilitas teman-teman tukang tuh buat ke lantai berikutnya lebih cepat. Jadi kadang-kadang orang tuh ada yang bikin ya udah ngecor dulu tangganya terakhir. Tangga itu kadang-kadang teman-teman tukang tuh males gitu, karena ngukurnya kan susah. Kalau gua nggak, dari dulu gue bikin dulu tangganya supaya mobilitasnya ke atas juga lebih enak. Hasilnya akan lebih mempercepat waktu kerja. Doi maju sini Doi. Takut dia. Oh iya, sama ada satu tangga lagi ya. Kan kita ada beda tangga nih. Satu yang cornya yang begini, satu lagi tangganya yang siku gitu. Oh, dia ngomong. Itu nanti ada beberapa bagian tuh yang tangga yang di tengah itu kan dia maunya siku. Kalau yang ini kan plat. Nah, yang siku itu nanti kita ngecornya Bentuknya gini. Iya. Jadi nggak miring gitu, tapi dibentuk gitu. Nah, itu beda lagi cara pembesiannya tuh nanti beda lagi. Nah, itu nanti tadi aku udah ngomong Dut sama si Cecil Dut. Kalau yang bagian situ tangganya, bordes yang paling akhir itu dicor barengan karena dia masuk tuh. Enggak, kata Slamet bisa dibangun semua langsung. Semuanya langsung. Mau langsung semua. Itu kan bikin tangga itu susah dan lama ya. Bisa kan udah beli alat potong. Di mana posisinya, Mas? Di Di situ. situ. Di sini ya. Jadi di sini ini kan nanti bakal ada balok nih. Nah, balok yang ada di sini ini nanti bakal bikin nempelin bordesnya si tangga itu terakhir di sini nih, di bolongan ini nih. Ini kan kelihatan nih ada bolongan. Nah, itu nanti dia ngecornya bareng. Kenapa? Karena baloknya yang ini itu tebelnya 40 cm. Sedangkan dia jadi step terakhir. Jadi dia kan bedanya 15 cm Dut ya, 16-17. Jadi di 40 cm balok ini turun 17 cm, platnya di situ. Jadi dia masih masuk ke dalam baloknya, masih nyambung. Jadi lebih baik kalau misalnya itu, kalaupun harus dipisah, ya lebih baik itu yang dicor barengan sama lantai, sisanya baru nyambung. Nih, posisi tangganya nih. Balik dulu, Bang. Neng 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 neng. Bingung. Oh, udah cocok jadi pemain sirkus ya. Jalannya udah begitu. Jadi meja biliar lu ada di mana, Man? Agak tadi gue mikir ruangan kerja ya. Gue kan udah kerja di kantor, ngapain lagi kerja di rumah ya. Jadi gue mikirnya kalau ini gue bablasin situ, jadi ini terasnya nggak usah pakai, gue bisa taruh 7 feet di sini. Asik. 7 feet udah murah juga men sekarang. Orang-orang mikir barang-barang yang dulu kita anggap mahal tuh sekarang udah murah. Iya. 7 feet lu beli murah, ya kan? Yang rekondisi paling 11 juta. Udah bisa main biliar di rumah. Aduh, feeling gue udah Bikin nggak bar. enak. Feeling gue udah nggak enak lagi nih, berubah lagi nih. Ini mau sampai kapan perubahan ini, hah? Ya, namanya juga kehidupan berubah-berubah lah, ngikutin kondisi. Bukan ngikutin kondisi, ngikutin mau lu. Ya maunya dia kan buat kebaikan kita bersama, Bel. Lu maksudnya, karena itu ruangan jadi ruangan main lo, hah? Aduh, berubah lagi. Inilah kalau arsitek punya rumah ya. Perubahan itu adalah normal. Konstan adalah haram. Oh gitu. Yoi. Itu kayak lagi playground ya. Yoi. Emang, lu bayangin deh. Ini baru lantai 2. Gimana lantai 3? Lantai 3 lu bakal begini juga, men. Jadi biasain deh sekarang. Ayo kita outing di backstage ekstrim. Tuh, bos dari segala bos. Bukan bos dalam segala bos. Apaan? Itu si Cecil sama si Slamet bukan ngomongin kerjaan. Ngomongin apa? Tips mencari pacar. Selamat itu. Belum dapat jodoh. Iya. Kalau di kampung
Udah dibilang apa? Perawan tua. Yoi. Bukan perawan tua. Perjaka. Perjaka tua. Perjaka ting-ting. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Kemanggisan nih. Hari ini lagi seru banget. Kenapa? Karena kita lagi mau ngecor nih. Kalau mau ngecor itu jangan lupa harus koordinasi terus supaya bisa terus-menerus. Hari ini tuh ada 7 mobil. Jadi udah diatur gimana timingnya. Begitu ini selesai, mobil berikutnya datang lagi. Nah, ini sekarang posisinya lagi ngecor plat lantai, teman-teman. Saya lihat di sini. Ini buat kolam renang nantinya, makanya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau ngecor plat lantai itu kalau bisa diraih yang paling ujung dulu. Jangan lupa pakai vibrator ini juga, dan ada itu kemarin kita bikin custom tuh serokan dari besi dilas sedikit. Jadi kuat gitu buat narik-narik. Balik lagi pakai pralon yang sama nih, pralon yang sering banget kita pakai di proyek lain juga. Jadi ini investasi yang bagus buat teman-teman kontraktor. Kenapa? Karena dengan adanya pralon itu emang harganya mahal, tapi bisa dipakai berkali-kali buat ngecor. Teman-teman bisa lihat tuh yang tinggi-tinggi itu semua adalah buat retaining wall dan kolam renang. Ini juga ada besi-besi nih di sini. Nanti ini buat retaining wall, semua udah siap. Kalau ngecor kayak gini tuh 1 hari harus jalan, lihat nih. Pas ada vibrator, begitu dimasukin di situ, semennya langsung gerak tuh di bawah. Turun ya, Man? Langsung turun, langsung ngisi padat. Tiang-tiangnya udah disiapin dulu semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini nih, buat dicor yang di bawah ini itu pakai 2 lapis. Kalau lihat video yang di Fairmont kan pakai 1 lapis. Kenapa? Gua nggak bisa jawab juga kenapa. Karena itu udah hitungan sipilnya begitu. Sipilnya minta apa? Sipilnya udah sertifikasi, dia mintanya apa, kita sebagai kontraktor harus ngikutin sama persis untuk keamanan. Nggak boleh dikurang-kurangin. Udah disiapin juga tuh yang bagian situ, itu lebih rendah kan. Itu nanti untuk kamar mandi, teman-teman. Ini kalau kayak gini jangan lupa nasi padang bro. Yoi. Mana ya? Man. Jadi kalau di lapangan tuh jagoannya kalau lagi ngecor harus pakai baju pink. Dia ranger soalnya. Biar gampang nyarinya ya. Biar gampang nyarinya. Ini retaining wall ternyata. Jadi nanti di sini ada retaining wall ya buat nahan tanah. Makanya dibikin tinggi kayak begini. Ya inilah retaining wall teman-teman. Jadi besi di double seperti ini. Tuh lihat tuh bos kita semua tuh pakai kacamata hitam tuh yang itu tuh. Yang digoblok-goblokin kalau di YouTube. Nih potong rambut nih. Udah jelek banget nih. Masukin YouTube nih biar dia tahu kalau dia jelek ya nggak? Lu mesti dirapiin biar ganteng, biar banyak janda sebelah ikut. Asik. Ini harus diurusin ya, Mas. Hah? Kalau ini nggak boleh diurus. Jangan. Ntar kesaktiannya hilang. Kalau ini perutnya. Tahan napas terus. Udah gue bilangin, jangan beli baju yang begini lagi. Pentilnya kemana-mana. Astaga. Punya tetangga ini ternyata dulu karena dia satu rumah, baloknya itu numpang di kolomnya kita. Cuman kan kita nggak mungkin bisa ganti rugi atau tidak memikirkan tetangga ya. Jadi kita harus mikirin gimana caranya supaya bangunan dia tetap aman, tapi pembangunan kita pun tetap jalan. Ini cuman butuh di bagian situ itu satu pegangan kolom aja buat nahan pertemuan antara kuda-kuda sama baloknya tuh. Kita harus tambahin pakai besi baja kali ya. Besi baja turunin ke bawah aja. Agak ngambil tempat kita ya nggak apa-apa, mau gimana lagi kan. Daripada kita ngancurin isi rumahnya kan, kotor-kotorin. Dan ini kan juga pakai triplek ya, pakai gipsum kan, BRC kan. Copot setengahnya, dikit dulu, satu baris itu aja, cuman buat masukin si isinya aja. Buat masukin si bajanya aja. Tapi mungkin bajanya bakal ngambil 2/3-nya lebih banyak di kita gitu loh. Masih agak ketinggian dari as ya? Iya, pokoknya dari asnya si balok itu ke sini kan. Dia cuma turun ke bawah tok gitu loh. Bel, ini kayaknya ngecornya orang-orangnya kalem ya, nggak seru-seru waktu kemarin di Fairmont. Ya itulah bedanya. Kalau misalkan tukang dengan harian mahal dan tukang yang aku tukang padahal bukan tukang. Tapi kenapa kita di Fairmont itu kita nggak pakai yang benar-benar ahli dulu, karena itu kan masih awal. Jadi kita mau sekalian pembelajaran buat tukang kita yang masih awam banget, buat mereka naik tingkat, ilmunya lebih banyak. Nanti kalau mereka udah siap barulah kita lepas ke dunia luar.
Jadi kita ini gayanya kalau dibilang kalau di sepak bola itu kayak Liverpool, teman-teman. Kita searching talent scout itu mana anak-anak yang punya bakat, terus kita ambil, terus kita didik, ayo kita jual dengan harga lebih tinggi. Pemberdayaan. Cuman ya beginilah teman-teman, kalau misalkan emang tukangnya itu kan kadang tuh ada yang bilang hariannya segini, oh murah, oh segitu mahal. Nah itu biasanya kelihatan di sehari-hariannya. Ngerti nggak mereka ngerjain apa? Nextnya tuh apa? Rusuh nggak kerjanya? Hasilnya gimana? Ya kalau misalkan memang tukang yang sudah ahli itu, pekerjaannya kelihatannya santai aja. Nggak perlu gerabak-gerubuk, tapi selesai. Di proyek kita ini, kita selalu pakai tukang yang memang sudah sudah cukup mengerti lah. Jadi kalau kita ngerjain proyek dengan tukang-tukang yang benar, Ya. itu kan mereka nggak kerja sendirian ya, mereka kerja bersama-sama kan. Betul, kerjasama. Teamwork gitu kan. Teamwork. Jadi kalau tukang yang harganya lebih mahal, pasti mereka punya kesadaran untuk bekerja bersama tim. Betul, inisiatif dan pengetahuan itu yang paling penting. Tapi di balik semua itu juga harus ada pemerekat bangsanya, yaitu mandornya. Mandornya mesti bener. Yoi. Jangan cuma naruh-naruh harga mahal, pentingan sendiri. Jadi semuanya tuh udah gak gerabak-gerubuk, santai aja sih. Aisyah ya karena dia tahu kerjanya cuma itu doang, ya udah dia kerjanya maksimal, balik lagi. Jadi nggak ada yang nanti ada yang sosok capek gitu. Gue udah capek banget ketemu mama yang begitu. Tukang otot gede tapi gampang capek. Gue bawa ke Melawai nanti deh lu. Jadi buat para teman-teman tukang, kalau mau minta harga naik, mesti sadar diri juga, mesti dinaikin juga kualitasnya. Kemampuannya. Dan juga kalau misalkan pemilik pun, owner pun kalau misalkan pengen punya bangunan yang bagus juga harus sadar diri juga, nggak ada semua itu pakai harga murah. Benar. Semuanya ada harganya. Tapi Ada harga, ada rupa. jadi itu kemarin ada yang nanya, Bu, Mbak bahas dong kalau misalkan ketemu kontraktor nakal yang mainin spek kita mesti gimana. Nah, kadang tuh kita nggak bisa bahas yang begitu-begitu. Kenapa? Karena di setiap lapangan itu pasti beda keadaan, beda kondisi, beda pekerja, beda dramanya dari masing-masing. Baik kayak kontraktor ataupun pemiliknya pasti akan ada dramanya. Sebenarnya kalau kontraktor nakal itu kita mesti lihat beberapa aspek, Bel. Betul. Jadi bisa jadi dari si owner ini pengen harga murah. Oh ya. Karena harga murah berarti kan kita bakal bisa ketemu dengan kontraktor yang harganya murah. Nah, itu Ya. biasanya berpengaruh sama hasil kualitasnya. Nah, yang nakal itu ya kalau misalkan di spek memang ada yang diubah-ubah ya, tapi semuanya itu sebenarnya punya toleransi nih teman-teman. Tadi gue cerita Dut, kalau di kantor kita itu gayanya seperti Liverpool. Jadi kita nyari talent-talent yang berbakat, habis itu kita pinterin, habis itu baru kita lepas. Kita jual lebih mahal. Terakhir nyetak bola kurang banyak. Iya nih. Ini lagi salah satu proses peningkatan mutu nih. Jadi kita harus saling belajar, tidak saling bersaing. Dari 50 jadi K300. Yoi. Ya, makasih teman-teman udah ngeliatin episode kita kali ini. Jangan lupa tonton episode kita yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman yang pengen bangun rumah atau lagi nyari kontraktor juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.